Ini bukan ruang seminar. Kalau kamu punya kegelisahan, bisa datang ke podcast mahasiswa. Menceritakan kegelisahan kamu bukan sebagai narasumber, tetapi sebagai Kak Ongki ini adalah salah satu pencetus lah atau perintis podcast mahasiswa. Proklamator. Oh iya. Podcast mahasiswa. Oke. Soekarno. Oke. Jadi Jadi karena berhubung Kak Ongki ini adalah pencetusnya dari podcast mahasiswa, kira-kira alasan Kak Ongki sendiri menciptakan channel podcast mahasiswa ini kenapa? Kenapa harus mahasiswa gitu kan? Ini perlu dijawab serius ya? Iya dong. Oke. Jadi saya selalu tertarik untuk mengurai setiap kegelisahan. Itu hobi saya. Hobi saya yang selalu saya dalami hari ini adalah saya selalu mengurai setiap kegelisahan yang saya alami. Suatu ketika saya bertemu dengan teman-teman di kafe, di warung kopi, kemudian di beberapa tempat lain yang itu membuat kita diskusi. Di ruang diskusi itu saya berpikir gitu kan. Ruang diskusi tempat kita itu ngopi misalnya itu beda dengan ruang diskusi di seminar ya. Sangat beda. Kalau di seminar formal, ada sambutan yang dibicarakan teori, bahkan di sana cenderung tidak menjelaskan secara detail persoalan di balik layar. Tapi kalau di ngopi kan kita berbicara di balik layar. Iya. Ya kan? Mengalir gitu. Mengalir saja. Apa-apa saja bisa dibicarakan di situ. Hal-hal yang dalam, hal-hal yang terluar dibicarakan di situ. Saya mikir itu kan menarik kalau misalkan itu didokumentasikan. Anggaplah mentransformasikan aktivitas ngopi menjadi aktivitas yang bisa divisualkan. Gitu. Jadi, akhirnya tercetuslah podcast mahasiswa. Jadi di sini adalah tempatnya ngopi sebenarnya. Tapi nggak ada kopinya ini. Nggak ada kopinya. Oke. Nanti tak beli saya, karena saya hostnya nanti tak beli. Jadi ngomong-ngomong begini Kak, tujuannya berarti karena yang awalnya hanya di ruang lingkup kopi ya, jadi mereka aja yang tahu. Tapi kalau lewat podcast ini kita bisa memperlihatkan pada semua orang gitu ya. Makanya saya berharap podcast ini menjadi ruang yang bisa mengungkapkan kegelisahan yang itu tidak terungkap di ruang seminar, di ruang kelas, di ruang formal begitu kan. Jadi mengungkap kisah-kisah seseorang yang tertindas, mahasiswa yang tertindas. Tadi kan pertanyaannya, mengapa mahasiswa sebenarnya? Teman-teman bertanya, kenapa kok mahasiswa gitu kan? Saya bertemu dengan salah satu konsultan ekonomi di Malang. Dia adalah salah satu direktur badan usaha milik salah satu kampus di Malang. Dia mengatakan begini, salah satu bukti atau tanda yang bisa membuat kamu bisa sukses dalam anggaplah kalau mau disebut ini sebagai bisnis visual, mungkin juga iya. Tantangannya adalah kamu bisa nggak menjawab segmen dari acara kamu sendiri. Jadi saya buatlah podcast mahasiswa. Kalau cuma podcast masyarakat, ya masyarakat kita tidak tahu masyarakat yang mana segmen kita. Tapi kalau podcast mahasiswa jelas, ini tujuannya untuk teman-teman mahasiswa. Jadi segmennya sudah terjawab, ini untuk mahasiswa. Nah ini yang menarik. Ketika saya ditawarkan jadi host, nah ini saya suka. Alasannya dari Kak Ongki saja sudah sangat memaksimalkan hati saya untuk bergabung di podcast ini. memaksimalkan optimalisasi. Jadi mahasiswa ini sebenarnya memiliki banyak sekali kegelisahan, sangat banyak sekali. Misal kita sering menemukan misalkan perkara mahasiswa beli skripsi. Ini juga akan kita ungkap. Artinya kita tidak ingin menghakimi bahwa membeli skripsi itu salah, tidak. Tetapi mengapa mereka bisa membeli skripsi? Kita akan mengurai kegelisahan itu. Mahasiswa yang beli skripsi itu gelisah. Oh, saya gelisah. Apa kegelisahan itu? Gitu. Itu yang ingin kita ungkap. Iya. Jadi itu yang akan kita jawab. Juga mahasiswi yang sebutlah dia secara penampilan cantik, ya kan? Dia sering jadi korban pelecehan yang dilakukan oleh dosen ketika dia bimbingan skripsi gitu kan. Tak jarang itu terjadi kan. Tapi mereka tidak bisa buka suara. Nah, podcast ini kan menyediakan itu. Saya bilang ke teman-teman, ini bukan ruang seminar. Kalau kamu punya kegelisahan, bisa datang ke podcast mahasiswa. Menceritakan kegelisahan kamu bukan sebagai narasumber, tetapi sebagai curahan hati. Ya, sebagai curahan hati. Artinya ini optimalisasi dari curahan hati begitu. Yang mau curhat silakan datang ke podcast mahasiswa. Ya, yang gelisah yang mau curhat silakan datang ke mahasiswa. Yang penting kamu tidak pernah mengungkapkan itu dan itu merasa akan menginspirasi orang ketika kamu mengungkapkan itu, ya silakan datang ke sini. Kalau perempuan ya hostnya dia gitu kan. Kalau laki-laki ya teman-teman yang lain nanti yang akan menjadi host. Kalau putus cinta semisal mau curhat ke podcast menerima? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting nanti
kalau dia jadi mahasiswa, putus cinta pas jadi mahasiswa kan juga berefek kan. Oke. Nah kita akan tanya apa efeknya? Jangan-jangan efeknya nggak ngerjakan tugas. Oh, oke. Nggak bisa move on gitu. Nggak bisa move on. Kemudian tiba-tiba dia nggak bisa nyelesain skripsi. Dia molor skripsinya sehingga molor juga semesternya gara-gara putus pacar. Sama aja kan begitu kan? Itu yang kita juga akan ungkap, intinya kegelisahan yang ada di mahasiswa juga akan kita taruh di sini. Kita tuangkan di sini sebagai yang kita kemudian kita bahas dalam bentuk ngopi-ngopi. Begitu kira-kira. Kira-kira ya Kak Ongki, ini kan salah satu timnya dari podcast mahasiswa ini kan perempuannya cuma saya satu. Nah, iya. Ini masih terdiri ada lagi, tapi tidak terlihat. Oh, oke, gaib. Makhluk gaib. Iya, oke. Iya, ini kan masih dibilang 4 orang ya timnya. Iya. Kira-kira kalau Soekarno itu membutuhkan 10 pemuda untuk mengguncang dunia, kenapa Kak Ongki memilih 4 orang saja? Karena untuk mengguncang dunia kita tidak butuh pemuda. Gimana? Butuh subscriber. Oh iya. Jangan lupa ditonton dan di-subscribe. Betul. Jadi kalau sekarang di dunia visual itu jangan bilang berikan saya 10 subscriber, nggak maju channelnya. Betul sekali. Jadi berikan saya jutaan subscriber kan begitu. Iya. Gitu kan? Jangan lupa kalian jadi viewers. Oke. Oke. Lalu kemudian Kak, yang menjadi motivasi untuk Kak Ongki sendiri memilih mereka untuk menjadi tim? Ya tentunya salah satunya saya. Kenapa alasannya? Saya dari dulu aktif di berbagai organisasi. Oke. Dari sejak saya duduk di bangku MA waktu mondok juga aktif di organisasi dulu. Waktu MA saya ikut IPNO dulu. Jadi saya sudah NU dari dulu. Ya, kental sekali. Kemudian ke kampus saya sempat jadi sekretaris rayon, kemudian juga sempat jadi ketua BEM fakultas, kemudian juga pernah menjadi ketua PAC IPNO juga di Bakung, juga pernah mengetuai 6 organisasi yang itu secara bersamaan, nomenklatur di kepulauan karena saya juga punya jaringan rakus jabatan. Ya waktu itu artinya ya itu waktu itu saya sedang ambisi waktu itu. Nggak ada figur lagi memang selain kamu itu. Nah sejak itu kemudian saya berpikir bahwa keberhasilan pemimpin itu adalah kita bisa membaca siapa saja yang bisa menerjemahkan konsep kita. Oke. Jadi ibarat komputer gitu kan, kita butuh keyboard untuk menjelaskan gitu, beberapa hal yang kita tuangkan. Nah, saya memilih teman-teman yang mereka bisa nggak menerjemahkan konsep ini, begitu kan, menjadi sesuatu yang lebih berarti, lebih berharga, menjadi ya seperti podcast ini. Saya mengajak teman-teman saya, Holis, Ahsin dan lain-lain. Mereka termasuk kamu, saya pikir juga teman-teman bisa menerjemahkan konsep bahwa podcast ini sebenarnya bertujuan untuk mengurai kegelisahan gitu kan yang ada di tubuh mahasiswa. Jadi saya pilih, dan yang paling saya hindari adalah dari tim yang akan saya pilih itu adalah tim-tim yang lemot. Terus terang ada satu tim di sini yang juga kemarin saya konfirmasi karena dia sibuk, saya tawarkan lagi karena dia sibuk ya kita cut saja gitu kan. Karena kenapa? Saya bilang di tim ini kita tidak butuh ya kerja mungkin butuh ya. Yang paling dibutuhkan adalah komunikasi dan respon. Kan gitu kan? Oh berarti lemotnya itu tidak konsisten gitu aja? Ya lemot, misalnya di grup ada apa nggak pernah komen, padahal dia ngelihat misalnya. Terus yang lain-lain dia suatu ketika ada kegiatan podcast tapi nggak pernah datang ke sini, walaupun dia ada di sini dia tidak mengkonfirmasi kenapa tidak datang. Kita tidak ingin kaku, tidak, tetapi kan dalam organisasi kita mengenal komunikasi gitu kan, dan itu yang saya butuhkan di tim ini, dan saya milih orang-orang yang ternyata saya pikir dia juga bisa berkomunikasi. Jadi saya pilih kamu juga karena saya pikir kamu juga bisa menerjemahkan itu dan bisa berkomunikasi dengan baik. Gitu, berarti saya salah satu tim yang juga paham pada kewajiban tugas yang ada di podcast mahasiswa gitu ya? Ya, kewajibannya menyediakan kopi sebagai host kan gitu. Oh iya, kopi instan. Oke. Sudah. Oke. Hari ini banyak sekali hal yang positif yang bisa kita dapat dari Kak Ongki. Nah, selain perihal, fungsi, dan juga tujuan adanya podcast mahasiswa, kita juga mendapatkan beberapa manfaat seperti kesemangatan yang ada di diri Kak Ongki sendiri. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah.